Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata tewas saat baku tembak dengan aparat di Intan Jaya. Dua polisi selundupkan minuman keras ke Kabupaten Yalimo. BBM jenis solar langka di Mimika. Satu anggota kelompok kriminal bersenjata tewas dalam baku tembak dengan aparat gabungan TNI Polri. Selon Sondegau diketahui merupakan anak buah KKB pimpinan Undius Kogoya. Kontak tembak terjadi Senin lalu. Anggota KKB dari kampung Wandoga berusaha masuk ke kota Sugapa. Namun kedatangan mereka disambut aparat TNI Polri sehingga terjadi baku tembak selama setengah jam. Jasad korban sudah diambil keluarga untuk dimakamkan. Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan mengatakan anggota KKB yang tewas dalam baku tembak masih berusia muda dan baru direkrut KKB beberapa bulan lalu. KKB saat ini tengah merekrut anggota baru untuk menambah kekuatan. Pukul 13 kurang lebih, memang ada kontak antara KKB dan TNI dan Polri di wilayah Wandoga. Bahwa di bawah kali daripada pegunungan Wabu, yang mana pada saat itu kontak terlihat, kami melihat, TNI dan Polri melihat hasil pantauan dari Ring 2 keamanan Kabupaten Sugapa ini, ya, jajaran KKB ingin masuk ke wilayah kota. Seperti yang saya katakan, bahwa kota saat ini kami tutup untuk kegiatan KKB. Mereka terlihat, kami akan melakukan penegakan hukum secara terukur. Itu saya sampaikan, ya. Jadi memang betul ada kontak, kemudian korban dari TNI dan Polri tidak ada. Namun ada satu korban dari KKB yang bernama Selon Sondegau. Ya, terdeteksi memang sudah masuk bagian KKB, yang mana kemarin dari masyarakat sudah datang ke sana dan menguburkan tanggal 15 jam 12 kurang lebih sudah dikuburkan daripada satu orang KKB ini yang kontak kemarin dengan TNI dan Polri. Pasca kontak tembak, aktivitas di Intan Jaya saat ini sudah aman, warga tetap beraktivitas seperti biasanya. Arthur melaporkan dari Intan Jaya, Papua. Batalion D Brimob Pelopor Polda Papua di Merauke saat ini terus berlatih fisik dan mental untuk mengantisipasi berbagai ancaman Kamtibmas di wilayah selatan Papua. Komandan Batalion D Merauke AKP Cliff Gerald mengatakan di bulan Desember mendatang ada sejumlah agenda penting yang menjadi fokus pengamanan, antara lain Hari Jadi Organisasi Papua Merdeka atau OPM dan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Persiapan Batalion D Brimob Polda Papua dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab di wilayah jajaran hukum Polda Papua, kami terus melakukan pembinaan fisik serta pembinaan personil serta kesatuan, secara khusus di Batalion D Pelopor di Kabupaten Merauke yang membawahi MAPI dan Jaya-Wijaya, sehingga kami terus melakukan persiapan-persiapan dalam rangka mengantisipasi kalender Kamtibmas dalam waktu dekat, yaitu 1 Desember, dan tentu saja persiapan-persiapan apabila dibutuhkan dalam rangka pengamanan ataupun penebalan kekuatan menjelang akhir tahun. Kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan dalam waktu dekat ataupun yang sudah kami laksanakan adalah melakukan pengamanan penutupan event Peparnas di Kota Jayapura sebanyak 60 personil dan juga antisipasi kedatangan Bapak RI 1 ke Kabupaten Kerom, dan semuanya boleh terlaksana dengan baik dan berjalan dengan aman.
Secara khusus, Batelon D Pelopor siap menjalankan tugas terutama menjelang 1 Desember dan juga kegiatan kalender Kamtibmas menjelang akhir tahun dan Natal tahun baru. Saat ini polisi digembleng baik secara fisik maupun mental. Dan untuk mengantisipasi Kamtibmas, polisi juga akan terus berpatroli di lokasi yang dianggap rawan kejahatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua polisi diduga terlibat dalam penyelundupan ribuan botol minuman keras ke wilayah Pegunungan Tengah, Papua. Saat ini kedua oknum tersebut masih menjalani pemeriksaan. Sebelumnya anggota TNI di Pos Ramil Benawa, Kabupaten Yalimo, menyita ribuan botol minuman keras saat melakukan sweeping atau razia di Jalan Trans Papua, Jayapura Wamena pada Senin lalu. Petugas menemukan 2.760 botol minuman keras berbagai merek yang diangkut 2 mobil. Petugas terpaksa menangkap 2 pengemudi mobil dan 2 oknum polisi yang melakukan pengawalan karena minuman keras tersebut tidak dilengkapi surat kepemilikan yang jelas. Yang selanjutnya pada siang tadi dilakukan proses hukum, kemudian dilakukan pemusnahan di tempat oleh Polres Yalimo bersama dengan Pos Ramil dan tokoh masyarakat yang ada di tempat dan anggota Brimob yang ada di sana. Nah, kemudian untuk proses hukumnya nanti kita tetap proses sesuai hukum yang berlaku terhadap bagaimana ketentuan dan perizinannya. Nah, itu nanti kita proses tentang perizinannya. Kita sudah konfirmasi dengan Kapolres untuk ditindaklanjuti tentang proses hukum. Jabatan anggota masyarakat umumnya itu atas nama Hasan, ya. Kemudian ada diduga dan ada masyarakat umum 2 yaitu dengan Hasan dan Angki, A dan A. Kemudian ada keterlibatan 2 oknum, ya, yang diduga 2 oknum anggota dari Polres Yalimo dan 1 anggota dari BKO mungkin dari Brimob, ya. Nanti kita tindak lanjut. Tapi tadi sudah dikonfirmasi dengan Kabid Propam tentang proses anggota. Kabid Propam sudah konfirmasi dengan Kapolres Yalimo untuk anggota mungkin nanti diproses di Propam untuk anggota. Barang bukti miras itu saat ini sudah dimusnahkan di halaman Pos Ramil Benawa dengan disaksikan kepala kampung dan tokoh masyarakat setempat. Sementara kedua polisi masih dimintai keterangan Propam Polda Papua. Arthur melaporkan dari Yalimo, Papua. Pemda Papua berencana membagikan bonus kepada atlet yang berprestasi di PON ke-20 Papua beberapa waktu lalu. Pemda Papua sudah menyiapkan dana 400 miliar rupiah yang dianggarkan dari APBD Papua tahun 2021. Dan bonus tersebut akan dibagikan Komite Olahraga Nasional Indonesia kepada atlet, pelatih, asisten pelatih, hingga ofisial. Atlet peraih medali emas akan mendapat bonus 1 miliar rupiah dan untuk beregu sebesar 650 juta rupiah. Atlet peraih medali perak akan mendapat bonus 500 juta rupiah dan beregu 325 juta rupiah. Sementara bonus untuk atlet peraih medali perunggu perorangan diberikan sebesar 250 juta rupiah, sementara beregu 162,5 juta rupiah. Bonus juga diberikan kepada atlet non-medali, masing-masing 10 juta rupiah. Bonus tersebut rencananya akan dibagikan pada tanggal 20 November nanti oleh Gubernur Papua. Atlet PON mungkin kita dahulukan begitu karena anggarannya sudah tersedia. Sana kalau tidak ada halangan itu akan kita lakukan di hari Sabtu tanggal 20 November. Nah, itu malam apresiasi sekaligus pemberian bonus atlet secara simbolis oleh Pak Gubernur. Kita setelah menghitung itu hampir kurang lebih sekitar 400-an lebih ya, untuk bonus karena over target dan ya
anggaran yang kita siapkan di induk lalu itu sekitar 300 dan kemudian dianggarkan oleh pemerintah ya 59 TNI. Gubernur Papua mengapresiasi kerja keras para atlet yang telah mengharumkan nama Papua di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20. Provinsi Papua telah mencapai target masuk 5 besar di ajang PON ke-20 dengan perolehan medali emas melebihi target, yakni 93 medali emas. Tim Liputan melaporkan. Sekelompok warga yang tergabung dalam panitia konferensi Sinode Gereja Kingmi ke-11 Rabu kemarin berunjuk rasa di depan kantor sekretariat Kingmi dengan memblokade Jalan Cendrawasih SP2 Mimika. Mereka menuntut uang jasa bekerja membantu pelaksanaan kongres selama 6 hari. Mereka menutup jalan dengan kayu sehingga arus lalu lintas dari arah Kuala Kencana menuju kota Mimika terganggu. Koordinator pengunjuk rasa Happy Sani mengancam jika dalam waktu beberapa hari panitia tidak membayar hak mereka, maka mereka akan kembali berunjuk rasa di depan kantor sekretariat Kingmi. Informasi tadi yang orang mabuk itu ternyata salah. Kami proses itu kesalahan. kemarin nanti mereka tidak ada respon dan sekarang juga sama demikian sehingga harus mau dan tidak besok harus selesaikan. Seandainya kalau tidak bayar besok Kalau seandainya besok mungkin tidak bayar tetap dan mereka dua-duanya jalan di Palang. Ya, jam 8 tadi ya. Karena sekarang ini kita kasih peringatan bagaimana cara masalahnya harus selesaikan. Ya, sesuai aturan yang ada, sedangkan sudah bayar sesi transportasi sudah bayar. Kemudian yang kita konsumsi dan kemudian dibayar sehingga kita turun aksi. Kami dari pihak kepolisian sudah mendatang dan mereka minta resolusi. Hingga tadi ada percaya bahwa salah satu panitia mengatakan bahwa nanti dari panitia itu besok jam 8 pagi bertempat di sekretariat ini di sini nanti mereka akan organisasi mereka. Kami juga antisipasi untuk besok hari apabila ada pertimbangan lain tentu kami dari pihak kepolisian akan mewaspadai hal ini. Polisi berusaha membujuk pengunjuk rasa berunding agar blokade dibuka. Beberapa jam kemudian, pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Mimika kembali terjadi. Antrian ini disebabkan karena pasokan BBM jenis biosolar yang terlambat. Selama 1 bulan ini, Kabupaten Mimika kerap kali dilanda ketidakpastian pasokan BBM jenis biosolar. Kondisi ini sangat merugikan warga di Mimika karena waktu mereka terbuang percuma karena harus antri berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Salah satu nelayan mengaku sudah antri 2 jam, namun BBM yang diharapkan belum juga datang. Baru 1 kali. Dari jam berapa antriannya? Baru saja itu. Taruh ya. Itu capek. Kalau 1 hari ini nggak dapat gimana? Kalau nggak dapat ya mungkin kita cari-cari tempat yang lain. Tapi memang lagi kosong gitu? Ya kemungkinan sih kosong ya. Oke. Hari tadi jam 10 tadi, jam 9 tadi. Ya, kadang-kadang kita itu 10 ben kan kita di sana ada 2 perahu. Jadi 10 ben itu kan 1 hari 1 ben. Berarti kan kita 5 hari baru ambil. Keterlambatan BBM yang sering terjadi di Mimika selama 1 bulan ini diduga disebabkan kapal pengangkut BBM tujuan Mimika yang terlambat masuk. Biasanya disebabkan cuaca yang buruk. Sementara untuk BBM jenis Pertamax saat ini stoknya masih banyak dan aman karena peminatnya masih rendah. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Operasi Zebra yang dilaksanakan Satlantas Polres Merauke sejauh ini lebih mengedepankan penyuluhan terhadap para sopir angkutan umum yang melanggar aturan lalu lintas. Operasi Zebra yang digelar Rabu kemarin, petugas menyambangi para sopir antar kabupaten jurusan Boven di Gul Merauke. Sebagian besar pengemudi ternyata masih belum sepenuhnya paham mengemudi kendaraan dengan baik dan benar. Petugas Satlantas Polres Merauke kemudian memberikan penyuluhan
serta tidak lupa himbauan untuk selalu menerapkan prokes. Dalam rangka operasi Zebra tahun 2021, kita khususkan untuk memberikan sosialisasi pada para pengendara, baik itu roda 2 maupun roda 4 dan seterusnya. Saat ini kita berada di rekan-rekan yang mengemudikan mobil penumpang di terminal Pasar Baru, Pasar Baru. Dalam hal ini kita memberikan solusi mengingat angka kecelakaan yang memang sudah mulai menurun, namun kita berupaya untuk semaksimal mungkin menekan, mengingatkan supaya kita selamat semua di perjalanan, khususnya untuk para penumpang dan pengendara lainnya, karena faktor keselamatan adalah faktor yang paling utama. Selain terminal di Kompleks Pasar Mopah Baru, polisi juga mendatangi puluhan sopir di Terminal Angkot Wamanggu, Merauke. Operasi Zebra ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia dan berakhir pada 28 November mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 5 warga Indonesia ditangkap petugas perbatasan Papua New Guinea karena melintas secara ilegal dari Indonesia ke wilayah Wester, Papua New Guinea. Kelima warga negara Indonesia itu mengaku masuk ke wilayah Papua New Guinea karena terbujuk warga Papua New Guinea untuk menjual sembako di sana. Mereka mengaku dijamin masuk ke Papua New Guinea tanpa ada masalah keimigrasian. Kelima warga itu ditangkap di Kampung Obo pada 7 November lalu. Mereka merupakan pedagang sembako kecil yang masuk ke PNG dengan menggunakan speedboat atau kapal cepat. Saat ini mereka masih ditahan di Papua New Guinea. Kejadian tanggal 7 November kemarin, mereka melintas ke Obo, Kampung Obo. Kampung Obo itu dia masuk di jadi termasuk Western Province, sehingga dari sana mereka kasih informasi dari konsulat PNG, kasih informasi ke kita untuk segera bicara, karena orangnya sudah biasa melintas seperti ini, kenal seperti itu, sehingga disuruh pulang aja, dia kirim pulang kembali ke Raubok, Basto, baru teman-teman dari perbatasan mereka jemput kemarin di sana tanggal 8. Oh, dia berarti sana secara ilegal? Iya, ilegal. Tujuannya apa, Bapak? Dia bisnis jualan di sana. Dan itu rata-rata orang dari Jalan Dom 25. Ya. Karena itu KTP-nya dikirim. Tapi tidak diproses ya? Tidak diproses. Mereka bicara baik-baik. Karena mungkin pikiran dari pemerintah PNJ bahwa mereka juga membantu kesejahteraan mereka di sana, sehingga mereka kirim pulang kembali 5 orang itu. Tapi ada semacam kan misalnya kalau misalnya terulang kembali kedapatan. Ini sudah beberapa kali ulang-ulang ini yang dia melakukan ini seperti itu. Tapi ya kalau dari pemerintah PNJ mereka merasa bahwa itu bantu rakyatnya mereka. Cuma secara aturan. Ya, cuma secara aturan dia tidak punya surat melintas. Saat ini Kedutaan Besar Indonesia untuk Papua New Guinea sedang berunding untuk membebaskan kelima warga negara Indonesia tersebut. Tidak hanya warga negara Indonesia, warga negara Papua New Guinea juga kerap ditangkap karena masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini masih banyak warga di wilayah perbatasan RI Papua New Guinea yang tidak memiliki dokumen untuk melintasi batas wilayah. Padahal dokumen ini wajib baik bagi warga Indonesia maupun Papua New Guinea yang tinggal di perbatasan. Pemda Merauke akan memberikan sanksi tegas bagi warga yang tidak membawa dokumen ketika melintas perbatasan. Asisten 1 Setda Merauke Albertus Muyak mengatakan warga bisa segera mengurus dokumen tersebut dan tidak dipungut biaya. Sudah selesai ini kita harap masyarakat kita yang melintas batas itu wajib punya dokumen. Hukumnya wajib, karena kita melintas ke negara tetangga. Dan itu sudah jelas dalam aturan lintas batas, itu sudah jelas. Sehingga dia wajib punya, karena itu ada waktu yang sudah sampai ke sana berapa hari dia balik kembali. Wajib lapor ke teman-teman di CIKS ini. Kenapa saya bilang CIKS? Karena mereka yang custom, imigrasi, karantin, dan security, polisi dan tentara ini. Macam contoh di torasi yang ada cuma alat tangan.
tanggal 11 yang ada di sana kan tidak ada teman-teman di migrasi karena pun tidak ada, sehingga mereka periksa di sana. Demikian juga kalau di Sota itu sudah dekat. Kita belum bicara yang di Bupul seperti itu. Sehingga sesudah sini sangat penting kepada kita masyarakat yang bisa melakukan aktivitas lintas batas ini. Sehingga mereka harus paham. Kalau tidak kan risikonya terakhir kan warga negara ada masalah di sana diurus negara lagi. Seperti itu. Kalau kita salah, kita harus terima risiko karena aturan kita berbeda dengan negara tetangga. Seperti itu. Jadi mereka punya pemahaman masih minim Pak ya sebenarnya. Kalau kita bicara sebenarnya masyarakat mereka mengerti. Tapi mungkin karena kalau bisa bilang karena keterbatasan waktu, kebutuhan dia pikir kita melintas orang terlalu. Kawasan perbatasan saat ini menjadi fokus pemerintah. Selain pengawasan diperketat, kawasan perbatasan juga dibangun megah dan indah karena merupakan wajah Indonesia di mata negara asing. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Begitulah pepatah yang sering kita dengar sejak kecil. Pepatah itu pula yang juga disampaikan Ketua Penggerak PKK Merauke, Laude Imelda, kepada pelajar untuk terus belajar dan banyak membaca agar bisa mencapai cita-cita yang diimpikan. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra di Merauke yang dilangsungkan Rabu kemarin. Sangat sulit. Ketika kalau kita pegang yang namanya literasi, kita membaca. Jadi sekarang literasi itu juga bukan hanya soal membaca ya, tetapi bagaimana dia memiliki kemampuan untuk memahami masalah, memecahkan masalah, memberikan solusi. Kalau dulu literasi itu hanya keinginan, kemauan kita membaca. Tetapi kalau sekarang literasi itu dia sudah semakin luas. Nah, untuk adik-adik muda yang saya pasti tahu yang saat ini sedang duduk di bangku kuliah, membaca itu sangat penting, literasi itu sangat penting. Kalau kita tidak membaca, kita akan memiliki kosakata yang sedikit. Ketika kita tidak punya kosakata, ketika kita mau buat skripsi, bagaimana menyambungkan kata yang satu dengan kata yang lain menjadi kalimat, kemudian bagaimana memilih kata penghubung yang tepat untuk menjadi sebuah kalimat, itu kita akan kesulitan, sehingga ini menjadi sangat penting. Dalam kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini, Kantor Perpustakaan Merauke melaksanakan lomba menulis cerita rakyat, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dengan kegiatan ini, pelajar bisa lebih mandiri dan mengetahui cerita-cerita rakyat di Indonesia, khususnya Papua, agar bisa dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.